Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan materi yaitu definisi fungsi, macam-macam fungsi, dan komposisi fungsi beserta penjelasan menggunakan alat peraga dan aplikasi perhitungan matematika untuk memenuhi tugas akhir semester ganjil. Fungsi adalah suatu relasi khusus yang menghubungkan setiap anggota pada himpunan pertama dengan tepat satu anggota pada himpunan kedua. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh fungsi. A, beranggotakan A, B, C, himpunan B beranggotakan 1, 2, 3. Yang menghubungkan himpunan yang pertama dan kedua ini diambil dari huruf F. Himpunan A beranggotakan 1, B 2, C 3. Oke, baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi B. Tadi kan fungsi F, ini masuk ke fungsi B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan fungsi B. Tadi kan fungsi F. Langsung saja kita lambangkan dengan fungsi B. Jadi anggota A berpasangan dengan 1, anggota B berpasangan dengan 1, anggota C berpasangan dengan 2. Ini himpunan A dan himpunan B. Jadi setiap anggota memiliki satu pasangan. Jadi kalau ada yang pasangan kedua seperti ini tidak masalah, karena yang harus memenuhi yaitu himpunan pertama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi linier. Fungsi linier yang dimana fungsi itu fx sama dengan ax tambah b. Nah, a itu adalah variabel, x itu adalah koefisien, dan b itu adalah konstanta. Fungsi linear ini kalau bisa dia hanya berpangkat 1. Jadi kalau misalnya pangkatnya lebih dari 1 itu namanya bukan fungsi linear. Kayak misalnya contoh fx sama dengan ax pangkat 2 tambah b. Nah, karena pangkat x-nya itu adalah 2, maka ini bukan termasuk fungsi linear. Baiklah, di sini ada contoh soal fungsi linear. Fx sama dengan 2x tambah 1. Nah, gambarlah grafik fungsi fx sama dengan 2x tambah 1 dengan df atau daerah fungsi sama dengan x, di mana x lebih besar sama dengan min 1, x lebih kecil dari 3, x adalah elemen bilangan bulat. Nah, untuk menentukan nilainya sendiri, kita harus buat dulu tabel penyelesaiannya. Di tabel penyelesaiannya ini, di sini ada tadi dari x, fx dari titik koordinat. Nah, x-nya itu kan udah diketahui, yaitu min 1 dan 3. Min 1 dan 3. Tetapi karena x-nya itu kurang dari 3, maka nilainya adalah 0, 1, dan 2. 3 itu tidak termasuk karena dia
sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2 dan tambah 1 sama dengan 3. 2 dikali 2 sama dengan 4 tambah 1 sama dengan 5. Nah, ini sudah terdapat nilai fx-nya. Maka untuk mencari titik koordinatnya tinggal menggabungkan antara x dan fx. Maka titik koordinatnya adalah min 1, min 1, 0,1, 1,5. Nah, sudah diketahui nih tabel penyelesaiannya. Sekarang kita tinggal menggambar grafik. Baiklah, untuk mencari grafiknya, di sini kan ada tabel penyelesaiannya. Nah, di sini juga ada titik koordinat, yang dimana titik koordinat ini yang akan kita masukkan ke grafiknya. Yang pertama ada min 1 sama min 1. Terus ada 0 sama 1. 0 sama 1. Terus ada 1 sama 3. Terus ada 2 sama 5. Nah, kita tinggal tarik garisnya saja. Nah, ini adalah bentuk grafik dari fungsi linier. Baiklah, di sini saya akan membawakan tentang fungsi konstan, yang dimana fungsi ini fx sama dengan c. C ini adalah nilai tetap. Biar lebih gampangnya lagi, kita pakai grafik ya teman-teman. Nah, misalnya nih, kita ambil C-nya itu di 3. Kenapa 3? Karena 3 ini termasuk nilai konstanta. Nah, kita pasangkan nih, min 3 sama 3. F, X-nya itu adalah min 3, dan C-nya itu adalah 3. Kalau misalnya X-nya itu adalah min 2, maka C-nya juga tetap 3. Kalau misalnya X-nya itu adalah min 1, maka C-nya tetap 3. Dapat kita amati dari setiap bilangan real yang terdapat pada grafik tersebut memiliki nilai yang tetap pada nilai C, yaitu adalah 3. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya teman kalian ada bertanya nih, hari ini kamu mau kemana sih? Terus dia jawab, hari ini aku mau makan bakso. Terus dia nanya lagi sejam kemudian, hari ini kamu mau ngapain aja? Hari ini aku mau makan bakso. Terus setelah 2 jam kemudian dia nanya lagi, kamu lagi apa? Aku lagi makan bakso. Nah, begitulah yang terdapat pada contoh fungsi konstan. Apapun yang ditanya, dia nilainya tetap sama. Nah, begitu teman-teman. Baiklah, sekian dari saya. Bye. Baik teman-teman, di sini untuk fungsi linier sendiri, saya menggunakan aplikasi yaitu Desmos Kalkulator Grafik. Nah, tampilannya seperti ini. Seperti yang saya jelaskan tadi soalnya, kita mencari benar nggak sih kayak gitu bentuk grafiknya. Oke, kita masukkan aja soalnya. Fx sama dengan
2x ditambah 1. Nah, ini dia teman-teman bentuknya. Maka inilah hasilnya dari grafik tersebut. Nah, seperti yang kita lihat, sama kan bentukannya seperti yang saya jelaskan tadi. Baik, terima kasih. Macam-macam fungsi dalam bentuk pemetaannya. 1. Fungsi injektif. Fungsi injektif juga dikenal sebagai fungsi satu-satu, adalah fungsi di mana setiap elemen di domain dipetakan oleh paling banyak satu elemen dari domain. Dengan kata lain, tidak ada dua elemen berbeda di domain yang dipetakan ke elemen yang sama di kodomain. F 1 sama dengan 2. 2 ini tadi X ya teman-teman, 2X. Kita masuk sini 2. Tadi 1 dari mana? Dari sini himpunan A-nya. Jadi 2 kali 1 sama dengan 2. F 2 F 2 sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4. Ini ada F 3 sama dengan 2 kali 3 6. Sana ada 4. Ini ada F5 sama dengan 2 kali 5. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan alat peraga tentang himpunan A dan himpunan B. Sini ditanya A sama dengan X, di mana X lebih besar dari sama dengan 1, X lebih kecil dari sama dengan 5. Nah, jadi kita masukkan di sini bilangan yang lebih kecil dari 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dan untuk yang B, bilangan genap yang kurang dari 14. Jadi kita masukkan di sini angkanya di himpunan B 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, saya akan menjelaskan materi pada bagian komposisi fungsi. Dari kata komposisi saja kita sudah familiar ya. Komposisi itu kita biasa lihat di bungkus makanan. Nah, di belakang bungkus makanan itu pasti ada tertera komposisi. Jadi komposisi itu pasti gabungan dari beberapa bahan-bahan untuk dijadikan satu sehingga menjadi produk makanan tersebut. Nah, itu komposisi pada kanan. Kalau komposisi pada matematika itu adalah komposisi fungsi. Pengertiannya adalah komposisi fungsi merupakan suatu penggabungan dari operasi pada dua jenis fungsi, yaitu f(x) dan gx, sampai bisa menghasilkan fungsi yang baru. Operasi fungsi komposisi juga biasa dinotasikan dengan penggunaan simbol, yaitu bundaran, yang dibaca sebagai komposisi. Nah, contohnya gini, komposisi fungsi. Dia memiliki dua bahan yang tadi yang sudah saya sebutkan adalah fx dan gx. Nah, dari kedua bahan ini dikomposisikan menjadi fx
2x dikomposisikan menjadi f bundaran gx. Dibaca f bundaran gx. Nah, kalau bahan gx dikomposisikan menjadi g bundaran fx. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal ya. Diketahui jika fx sama dengan 2x dikurang 1 dan gx x kuadrat ditambah 3. Yang ditanya, tentukan f bundaran g. Jawab, f bundaran gx sama dengan f gx. Kita lihat di sini dulu gx-nya. Gx-nya itu tadi apa? X kuadrat tambah 3. Turun di sini. X kuadrat tambah 3 dari sini ya. Kita rubahkan jadi x kuadrat tambah 3. Lalu kita lihat f-nya. F-nya itu apa? F-nya itu 2. Sini 2. 2x dikurang 1. Di 2-nya x-nya yang tadi. X-nya yang ini. Masuk di sini. Masuk di kurung ini. Lalu dikurangi 1. Jadi 2 x kuadrat tambah 3 dikurangi 1. 2 dikali x kuadrat menjadi 2x kuadrat. 2 dikali 3, 6 dikurangi 1. Lalu 2x kuadrat turun. 6 dikurang 1, 5. Jadi hasilnya adalah 2x kuadrat tambah 5. Sekarang kita akan mengerjakan contoh soal, yaitu diketahui fungsi gx sama dengan 2x dikurang 1 dan persamaan f bundaran g dinyatakan pada persamaan di bawah. F bundaran gx sama dengan 4x kuadrat ditambah 2x ditambah 2, maka nilai fx-nya adalah. Di sini kita akan menggunakan aplikasi MathSolver. MathSolver ini adalah aplikasi penjumlahan matematika. Perlu diketahui di aplikasi ini, aplikasi MathSolver tidak bisa membaca soal yaitu f bundaran g. Jadi kita ketik di sini f, langsung ke soalnya aja, 2x dikurangi 1 sama dengan 4. Baru kita masukkan ini pangkatnya, pangkat 2 atau kuadrat 2, lalu 2x tambah 2. Oke, kita tunggu. Dia langsung memberikan jawabannya. Oke, tunggu sebentar, kita scroll ke bawah. Nah, ini hasilnya. Dan ini sama dengan di manual.